Dilanda kekeringan, ribuan hektar sawah kering dan terancam gagal panen. 3 daerah di Jawa Timur masuk dalam peta merah atau berpotensi sangat rawan mengalami kekeringan. Kekeringan salah satunya terjadi di lingkungan Tegal Batu, Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember. Ratusan sumur warga di kelurahan ini mengalami penurunan debit air. Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project atau dikenal dengan SIMURP merupakan kegiatan yang bersumber dari 2 dana, yaitu World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank. SIMURP merupakan proyek pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas layanan sistem irigasi dan akuntabilitas pengelolaan jaringan irigasi pada lokasi terpilih, antara lain melalui kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur, modernisasi kelembagaan pengelola irigasi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita pemerintah Indonesia. Implementasi kegiatan SIMURP merupakan integrasi dari 4 kementerian atau lembaga, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian. Program SIMURP dilaksanakan melalui penyelenggaraan proses penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai peningkatan kinerja pengaturan dan perencanaan sektor sumber daya air dan irigasi, serta untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pendanaan dari instansi-instansi pemerintah terkait masyarakat petani pemakai air dalam menjaga keberlanjutan sektor sumber daya air dan irigasi. Sejalan dengan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi, maupun kewenangan kabupaten, maka Balai Besar Wilayah Sungai Berantas melaksanakan kegiatan proyek SIMURP pada wilayah kerja Provinsi Jawa Timur. Program SIMURP ini di BBWS Berantas dilaksanakan pada 2 lokasi kegiatan, irigasi Talang dan daerah irigasi Pondok Waluh di Kabupaten Jember, di mana pelaksanaannya dimulai pada tahun 2020 sampai dengan berakhir di tahun 2024. Program SIMURP ini sendiri yang dilaksanakan di 2 daerah irigasi itu sudah berhasil meningkatkan dari indeks pertanamannya. Di irigasi Talang itu bisa meningkatkan indeks pertanaman dari 2 kali 200, sekitar 200-an menjadi 300-an atau 3 kali. Dan tentu saja juga sama dengan irigasi Pondok Waluh juga menghasilkan peningkatan dari indeks pertanaman. Proyeksi ekonomi dari Talang itu meningkat, jadi produktivitas sebelumnya 84 ton, itu menjadi 100 ton, dan untuk palawija dari 60.000 ton menjadi 69.000 ton. Daerah irigasi Talang terletak di Kabupaten Jember yang secara administratif berada di 8 kecamatan dan 23 desa. Proyek revitalisasi dan rehabilitasi terletak di saluran primer, sekunder, dan tersier. Selain dilakukan perbaikan saluran, juga dilaksanakan pembangunan kantung lumpur di hilir Bendung Talang dan pemasangan instrumentasi hidromekanikal pada beberapa titik saluran daerah irigasi Talang. Pekerjaan tersebut meliputi 3 paket, yaitu rehabilitasi DI Talang SIMURP tahap 1, revitalisasi jaringan primer DI Talang lanjutan,
dan rehabilitasi jaringan tersier DI Talang yang dilaksanakan pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Berdasarkan aspek operasional, DI Talang dibagi menjadi dua wilayah kepengamatan, yakni pengamat SDA Jenggawah dan pengamat SDA Ambulu. Total daerah irigasi Talang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 PRT M 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, yaitu 8.844 hektar yang memanfaatkan debit air berasal dari Sungai Mayang. Terdapat 3 sistem jaringan utama terdiri dari saluran primer Mayang, saluran primer Wonojati, dan saluran primer Mandigu. Sedangkan saluran sekunder DI Talang membagi air dari saluran primer Mayang ke beberapa sekunder, yaitu saluran sekunder Jenggawah, Petut, Kecil, Kaliwining, Ajung, Tepas, Mayang, dan saluran sekunder Rowotamtu. Sedangkan dari saluran primer Wonojati meliputi saluran sekunder Cangkring, Seruni, Jatisari, Ambulu, dan saluran sekunder Pontang. Saluran primer Mandigu meliputi saluran sekunder Tirtosari dan saluran sekunder Watu Kebo. Dalam rangka meningkatkan pelayanan irigasi, penguatan akuntabilitas dan revitalisasi pengelolaan jaringan irigasi, maka dikeluarkan SK Kemenkumham mengenai GHIPA Tirto Mandiri, Budi Rejeki, Tirto Luhur, Tirto Makmur, dan Tirto Manunggal yang tergabung dalam IHIPA Mayangsari. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemutakhiran data, maka dilakukan inventarisasi aset dan kinerja sistem irigasi sebelum maupun setelah konstruksi. Dalam upaya peningkatan pelayanan dan komitmen antara penyedia dan penerima layanan, maka dilakukan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen Irrigation Service Agreement di saluran sekunder Petut DI Talang. Daerah irigasi kedua terletak di DI Pondok Waluh, Kabupaten Jember, memiliki luas 7.263 hektar. Pekerjaan konstruksi yang terdapat di daerah irigasi ini meliputi revitalisasi jaringan primer DI Pondok Waluh dan revitalisasi jaringan tersier DI Pondok Waluh yang dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2024. Pekerjaan pada saluran primer meliputi pelaksanaan revitalisasi di saluran primer Kencong Barat, Kencong Timur, Bedodo, dan Mayangan. Pekerjaan saluran sekunder meliputi saluran sekunder Jombang, Padomasan, Tanggal, Besini, Gumukmas, Jati Agung, dan Bedodo. Pelaksanaan revitalisasi saluran tersier berada di saluran tersier Padomasan dan Gumukmas. Selain dilakukan perbaikan saluran, juga dilaksanakan pemasangan instrumentasi hidromekanikal pada beberapa titik saluran di daerah irigasi Pondok Waluh. Peningkatan kelembagaan petani dibentuk melalui kelompok pemakai air yang tergabung dalam GHIPA Tirta Lestari Jaya dan GHIPA Tirta Jaya sebagai IHIPA Jombang Kencong Jaya serta GHIPA Besini Raya dan GHIPA Bedodo Abadi sebagai IHIPA Tirto Gemah Ripa. Program SIMUP sendiri yaitu modernisasi jaringan irigasi ini sangat bantu kami di daerah, di mana program SIMUP ini dalam pelaksanaannya memperbaiki jaringan irigasi yang ada di kami di daerah, di kabupaten, dan sangat membantu dalam peningkatan produktivitas pertanian, khususnya untuk masyarakat petani di Kabupaten Jember. Dengan adanya program SIMUP ini, kami berharap nantinya tetap dilanjutkan program ini dan ada program-program lain yang bisa lebih meningkatkan lagi dari program yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini untuk meningkatkan produktivitas pangan, khususnya kami di daerah.
Jadi sejauh ini karena kebetulan SIMUP itu kan kegiatannya berupa rehabilitasi, bukan berupa pembangunan baru. Jadi relatif untuk potensi dampak sosialnya juga relatif kalau kita bilang itu mungkin rendah atau medium. Jadi tidak ada tidak ada dampak yang sangat signifikan. Misalnya tidak ada juga pengadaan tanah skala besar. Dan sejauh ini hal-hal yang sifatnya dampak sosial sudah dapat dimitigasi dengan baik di lapangan. Itu hasil kami dari kunjungan lapangan dan juga wawancara dengan teman-teman di lapangan dan juga dari laporan dari PMC, teman-teman PMC yang kami terima secara rutin bagaimana mengenai pemenuhan safety itu di lapangan. KBG, kekerasan berbasis gender ini memang sesuatu hal yang masih termasuk baru lah ya. Itu bagian dari social safeguard yang dipersyaratkan oleh Bank Dunia yang harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan di lapangan. Di dalam hal ini kita melakukan sosialisasi terutama teman-teman dari PMC ya sebagai konsultannya dari CPMU, PU melakukan sosialisasi apa itu KBG dan bagaimana penerapannya di lapangan. Untuk selanjutnya disusun rencana aksi untuk setiap kontraktor. Apa yang akan mereka lakukan untuk penanganan KBG ini? Selama ini, alhamdulillah pemenuhan program SIMUP untuk safeguard lingkungan ini sudah cukup baik, di mana mulai dari penyiapan dokumennya, dokumen lingkungannya ini sudah lengkap, berupa itu UKL-UPL, kemudian DLH, DPLH, maupun yang AMDAL untuk di beberapa subproject. Nah, kemudian juga dilanjutkan di dalam implementasinya dengan dokumen rencana kerja dari kontraktor untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemantauannya. Nah, pada saat pelaksanaannya juga mereka menyiapkan laporan pemantauan yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada otoritas dan juga kami mendapatkan tembusannya. Alhamdulillah dengan adanya program ini petani memperoleh kepastian tersedianya air irigasi sehingga petani dapat merencanakan pola tanam dalam 1 tahun ke depan. Manfaat lainnya adalah saat ini masalah rebutan air dan pencurian air sudah dapat dikurangi. Karena ketersediaan air di daerah irigasi kami sudah cukup dan hasil panen bagus, menambah pendapatan kami sehingga hasil dari keuntungannya sebagian kami sisihkan untuk bisa membeli kambing. Dalam program ini kami para ibu-ibu juga berusaha membantu sedapatnya. Misalnya ikut rapat atau musyawarah bersama bapak-bapak petani. Pada kegiatan kerja bakti di saluran irigasi, kami membantu menyiapkan konsumsi. Pak Mariono, bagaimana sejauh ini melihat atau yang dirasakan perubahan yang ada dulu dan sekarang setelah ada program SIMUP? Ya, perubahan yang sudah terjadi mulai dari awal sebelum dibangun, gampangannya seperti kantong lumpur ini sudah ada suatu perubahan di mana yang dulu daya tampung debit airnya itu hanya nampung 14 kubik, sekarang bisa 16 kubik daya tampungnya. Nah, di situ suatu perubahan. Terus di bagian hilir, petani sudah merasakan jaringan yang sudah dibangun di semua jaringan sekunder maupun primernya itu sudah tampak kecepatan airnya dari biasanya 2 jam itu sekarang kalau digilir itu 1 jam sudah sampai di titik akhirnya. Itu suatu perubahan yang ada. Terus pola tanam itu di masa MT2 itu dulunya 60% itu padi. Sekarang sudah menginjak mulai hampir selesai itu sudah 80%. MT2-nya masalah padinya. Baik, kemudian bila kita melihat dari sudut pandang teknis pengerjaannya, bagaimana Pak Mariono melihatnya sejauh ini? Masalah teknis dari awal sampai akhir ya, pekerjaan itu memang rumit. Perlu schedule yang tepat karena kaitannya dengan petani.
karena DI yang sudah berjalan, sudah aktif bekerja, kita perlu timing yang pas. Salah satu contoh membuat gilir air jadwal pekerjaan. Itu harus ada session kita harus tinjau lapangan dulu, bisa ada masalah apa enggak di lapangan. Jadi menyesuaikan pekerjaan di sini. Seingat saya sampai selesai pekerjaan itu koordinasinya luar biasa antar stakeholder, desa, kecamatan, sampai HIPA, sampai kalangan bawah petaninya. Itu ada suatu musyawarah yang luar biasa di situ. Ya, karena air sangat luar biasa kebutuhannya bagi petani. Kalau ada sekat mati selalu jadi pertanyaan. Kalau sudah ada koordinasi dengan nyaman dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder yang lain, itu pekerjaan ini akan lancar, terutama dari program SIMUT kaitannya pekerjaan kantong lumpur dengan jaringan-jaringan yang lain, itu tidak ada masalah, aman-aman saja. Sampai selesai di detik inilah kembangannya. Jadi perkembangannya begitu signifikan, berdampak positif, dan juga ada peningkatan tentunya untuk masyarakat petani dan sebagainya. Terakhir Pak Mariono, harapannya tentunya dengan adanya program SIMUT ini, harapan yang berkelanjutan begitu. Iya, harapan kami program SIMUT itu dan tidak semuanya terjangkau. Ada titik-titik tertentu, salah satu sekunder yang belum tercover. Harapan saya ke depan, apalagi dekat-dekat ini langsung di cover juga, dibenerin. Itu banyak titik-titik tertentu yang harus ditambahi lah, coro anggaran ditambahi lagi. Yang kedua lah, ke depan yang jelas proyeknya jalan, bangunannya bagus. Lah biaya perawatannya nih yang susah saya nanti ke depannya. Seperti menaikkan sedimen. Kalau seperti di sekunder itu nggak mungkin kayaknya seperti kita kayak manual. Sepertinya butuh alat berat seperti itu. Biaya UP lah istilahnya yang harus dipenuhi. Itu harapan kami dari kita yang sebagai pelaksana operasi di lapangan, terutama di pengamat SDA Jenggawa ini. Itu harapan-harapan kita. Jadi biaya UP sangat penting. Setelah pekerjaan ini sudah kita manfaatkan, sudah operasikan, yaitu biaya UP yang sangat penting. Pak Arief, bagaimana melihat perubahannya dulu dan sekarang setelah adanya program SIMUT ini di DI Talang? Dengan adanya program SIMUT ini banyak perubahan yang kita rasakan. Contoh aja di saluran kan banyak kehilangan atau bocoran, itu sekarang sudah bisa diminimalisir. Terus lagi untuk perubahan tata tanam, biasanya di MK2 ini kita kan nggak tanam padi. Alhamdulillah kita mungkin kurang lebih ada 150 hektar itu bisa tanam padi. Kemudian Pak Arief, bagaimana melihatnya sejauh ini untuk teknis pengerjaannya dari awal sampai akhir? Untuk teknis pengerjaannya dari awal sampai akhir, alhamdulillah lancar. Menurut saya lancar, memang nggak ada kendala-kendala apa. Meskipun kita sering kali sosialisasi dengan HIPA terkait dengan gilir air, alhamdulillah tidak ada permasalahan. Jadi kita anggap itu lancar-lancar aja sudah. Jadi teknisnya dilihat sejauh ini lancar ya. Pak Arief, harapannya apa untuk program SIMUT ini nanti untuk kedepannya? Harapannya kedepannya kalau bisa kita itu ditambah tenaga untuk operasional, tenaga IT untuk PPA dan pekarya, dan juga kalau bisa minta operasional seperti roda 3 atau pick up untuk mengangkut sampah dan untuk operasional yang lain. Contoh aja misalkan nanti kalau ada kerusakan pasangan, jadi kita bisa nambel pasangan itu pakai pick up itu atau roda 3. Roda 3. Alhamdulillah dengan adanya program pekerjaan SIMURUP ini terkait dengan sebelum adanya pekerjaan ini kami memang kesulitan untuk segi pelayanan, Pak. Karena kan di sini ini pelayanan sangat terganggu dengan adanya sedimen yang ada di wilayah kami, khususnya di wilayah Kencong Barat. Untuk masalah pekerjaan ini alhamdulillah ada perubahan yang sangat signifikan dikarenakan untuk kebutuhan bapak-bapak tani
cukup terpenuhi. Dan saya sampaikan kepada bapak-bapak IPA, dengan adanya pekerjaan ini, maka untuk bapak-bapak tani dapat meningkatkan tanaman padi. Dulu itu sebelum adanya pekerjaan Simurup ini, untuk persentase tanaman padi di wilayah kami itu hanya 74%, Pak. Lah, sesudah ada pekerjaan ini, itu 89%, Pak. Alhamdulillah, walaupun pekerjaan ini belum selesai, itu kan masih kurang 1 bulan, ini alhamdulillah ada peningkatan yang sangat signifikan. Dan ini harapan kami supaya bapak-bapak tani agar meningkatkan produksi tanaman padi, Pak. Karena adanya perubahan-perubahan yang sangat signifikan, terutama untuk kebutuhan airnya, Pak. Gitu, Pak. Harapannya ke depan ini memang pekerjaan Simurup ini memang saya akuni sangat baik sekali, Pak. Dan untuk masalah untuk harapan ke depan, kami kan di sini itu di Bendung Pondok Walu itu pada waktu musim penghujan MH itu sampah yang dari hulu itu bermuara di Bendung Pondok Walu, Pak. Jadi harapan kami kalau ada program-program selanjutnya itu ada bantuan seperti alat berat untuk mengantisipasi sampah yang menyangkut di bendungan, Pak, demi pelayanan petani khususnya di wilayah Bendung Pondok Walu, Pak. Dan sebelum dan sudah dari pekerjaan ini sangat terjadi peningkatan yang signifikan. Utamanya perlu saya sampaikan bahwa di jaringan utama kami di Pembawa, kurang lebih sejauh 6 kilo, ini dulu adalah saluran tanah. Alhamdulillah saat ini dengan adanya program SIMURUP ini, dinding saluran sudah menjadi dinding beton yang secara otomatis ini akan memperlancar debit air yang mengarah ke kami, yang bakunya ada 4.946 lebih, yang merupakan bagian daripada DI Pondok Walu. Di samping pertanian yang menjadi tujuan utama, tentunya kami ingin ada juga nilai tambah lain lah untuk jaringan irigasi, bukan semata-mata untuk kepentingan pertanian semata-mata, tapi juga adalah kepentingan lain seperti untuk refreshing dan tempat rekreasi. Ini juga ingin kami ada pengembangan di sana. Karena melihat potensi jaringan irigasi yang ada di primer Kencong Timur ini, setelah adanya program SIMURUP, ada dinding pengsengannya sudah berupa beton bagus, dan jalan infeksinya juga sudah diperbaiki. Ini paling tidak harus ada, kami berharap ada untuk rekreasi lah. Misalnya ada jogging track digunakan itu, termasuk juga ada perahu-perahu karet lah yang digunakan untuk rekreasi, sehingga bisa menambah ekonomi rakyat lah. Ibu-ibu bisa jualan di sana, bisa mendirikan warung-warung di sana, sehingga di samping tadi utamanya adalah untuk peningkatan sarana pertanian, ini juga ada nilai tambah lain lah. Ke depan tentunya harapan kami program SIMURUP ini sedapat berkesinambungan. Kenapa? Sepanjang jaringan kami, walaupun ada pekerjaan ini belum 100% tercover semuanya. Ada sebagian yang belum tertangani, baik itu pasangan maupun normalisasinya. Ini saya berharap untuk program SIMURUP yang tahap berikutnya ini juga kembali untuk bisa diturunkan di DI Pondok Walu. Lebih-lebih untuk jaringan tersier. Saya mewakili semua HIPA mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SIMURUP yang telah memberikan program kepada DI Pondok Walu. Adanya program DI Pondok Walu, tadinya kita berkomunikasi agak kesulitan, adanya yang menjembatani dari BBWS SIMURUP Pondok Walu, yaitu lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, program yang andalannya yaitu program infrastruktur pembenahan sekunder, sekunder dan primer, itu bisa menjangkau air lebih jauh. Pak Bukasoni, ya, apa yang dirasakan sebelum dan sesudah, ya dulu dan sekarang setelah adanya program SIMURUP di sini? Program SIMURUP ini sangat membantu sekali terhadap terutama masyarakat petani. Karena dulu waktu pengairan pertama sebelum SIMURUP, air dari
bendung sini sampai ke BP12 yaitu selama 5-6 jam baru nyampe BP12. Kalau sekarang 3 jam, 4 jam sudah nyampe BP12. Itu signifikan, satu, signifikan. Itu sangat membantu sekali kecepatannya. Terus sekarang petani juga bisa merasakan, karena apa? Di BP12 yang selama ini tidak ada tanaman padi, sekarang sudah dengan adanya SIMUP bisa menanam padi sekian hektar. Tapi alhamdulillah kapan hari sudah panen dengan hasil yang maksimal. Wah, luar biasa sekali, berarti dampaknya begitu signifikan untuk betul sekali, pangan, betul sekali. Debit air luar biasa, ya luar biasa SIMUP ini. Kemudian manfaat yang dirasakan tentunya. Manfaat betul-betul besar sekali, karena dulu saya sebagai GHIPA kalau mengontrol air sehari, semalam itu sampai 7 kali dari BP12 sampai ke sini semalam. Tapi sekarang saya 24 jam hanya 1 kali ngontrolnya. Air normal, pelanggaran sudah maksimal tidak ada, karena masing-masing HIPA tunggal saya kasih arahan, sering saya kasih arahan. Dan karena orang tidak tahu, sehingga saya terjun untuk mengarahkan HIPA-HIPA itu bahwa yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Alhamdulillah sekarang berangsur-angsur kondusif. Berangsur-angsur perlahan-lahan, makin terasa sekarang dampaknya luar biasa sekali untuk masyarakat sekitar dan semuanya. Betul. Terakhir Pak Abdul Hasodi, harapannya apa tentunya dengan program SIMUP yang dirasakan dampak positifnya luar biasa sekali ini? Oke, terima kasih. Harapan saya yang jelas ke depan tentang perawatan. Ke depan itu perawatan harus kita galakkan, karena di jalur sekunder petut ini GHIPA Tirta Mandiri mempunyai rasa bertanggung jawab, sehingga apa? Biar tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu dan perawatan. Nanti kalau tidak dirawat ya bagaimana? Mungkin namanya orang banyak. Nah, saya harap perawatan ada semacam perhatian lah dari pemerintah, supaya petani bisa lebih tersenyum lagi.